Jadi sini orang takbir itu nah hati-hati benar harus telinga nih mendengar. Mendengar arti mendengar tak memperdengarkan walaupun ini kadang mendengar asal aja orangnya sehat. Lain kayak ini ancak babinian kalau hati-hati tah. Katar-katar laluan kagak gemetan terbalik nah pak. Nah kada soh nih tok kada lain kayak ini jarnya Allahu Akbar. Nah seandainya normal tak mendengar aja kah mendengar aja tapi sekalinya pesawat lewat tetapi memilih Imam Nawawi di dalam Majmu' dalam kitab Majmu' Sidin akan yang telah dipilih akan dia oleh Imamul Haramain dan Imam Ghazali. Jadi Sidin Imam Nawawi Sidin mendukung pendapat Imam Haramain masalah niat malam lah masalah niat ini dan mendukung pendapat Imam Ghazali bahwasanya memadai pada niat itu muqaranah urfiyah pada orang yang awam, yaitu dengan sekira-kira dibilangkan ia pada uruf bahwasanya ia menghadirkan bagi sembahyang. Nah jadi ujian sidinnya semalam masalah niat tuh adalah memadahkan niat itu harus beisi lah, beisi diantara Allahu Akbar itu beisi. Jadi sahjaku di Allah bar johor harus diisi sebertaan tuh jangan kada-kada. Tapi ujar Imam Nawawi bagi orang lang awam ini aja bebarang aja asal tak andak aja di manakah di awal kah ya kah awalnya kosong di tengah kah tengahnya kosong di akhir kah bebarang aja nah itu tapi harus di dalam Allahu Akbar. Mun mulai di rumah karadan itu mulung di rumah karada imam napan itu karadan itu ya kah imam kahandaki benar ya kalau nah itu sidinta dan Imam Ghazali kayak itu imam tasawuf kayak itu nih ya kah nah alhamdulillah benar tah ini pada orang yang awam yaitu dengan sekira-kira dibilangkan ia pada uruf bahwasanya ia menghadirkan bagi sembahyang maka mengiktimatkan akan ikhtiar itu imam itu ya ke subki dan lagi lang mendukung sin Imam As-Subki ya kah Imam As-Subki katanya yaitulah yang sawab jar Imam ba ini ilmu orang langkah ini itu ba kalau menurut nya perlu juga kita melihati kualitas seseorang tuh perlu jangan mentang-mentang ini khilaf oh dilihati kualitas orang yang bapender tuh siapa jangan ada asal ada tulisan aja ya kah musia ikam mungkin yang menulis ya kah khilaf jar guru anu ada oh kada kawa ya kan tidak ada khilaf tuh sebertaan diiktibar diumpati kada harus dilihati tapi siapa yang kada tahu dengan Imam As-Subki siapa yang kada tahu lawan Imam An-Nawawi Imam Nawawi jo umpat Imamul Haramain Imam Al-Ghazali itulah yang benar barang siapa tiada mengata dengan dia jatuhlah ia pada was-was yang dicela akhirnya kena sidin akhirnya kena sumbahyangnya itu beratus kali mangkat takbirnya aja kena dan was-was yang kada bagus ini sidin ini was-was yang kada bagus ini Allah astagfirullah tuh dihigau mau mainnya maka nang bucap itu sudah giginya kada ada lagi ya langkah tukarnya nah air mancurnya ces gitu ya kah nah kayak itu sidinta alhamdulillah ada Imam Al-Ghazali makanya ujar Imam Nawawi ya kah amutu wa qad ahya ala ma qad katabtuhu faya laita may yaqra kitabi da'aliya aku mati kata Imam Nawawi aku mati ini ribuan tahun sudah Imam Nawawi ini mati ya kah tapi karanganku karyaku tulisanku masih hidup lagi ikam ini nang 1000 tahun ikam masih kawazin melihati lagi karangan
ku ilmu-ilmu lang ribuan tahun mulai. Makanya fayalai tamay yaqra kitabi, siapa saja lang membaca kitabku, lang menguya pendapatku kah, ya kah, paman la yaqra kitab da'aliya, jangan kada-kada anu doakan akulah, doakan doa daripada sin merendah di, jangan kada ingat ikamlah sidin, doakan aku, ya kah kada sidin ngalih urusannya kita, ya kah. Karing rakungan jagarnya. Napa? Berudah terus. Auzubillah min waswasatil khanzab. Jangan dihiga undak ke setonnya napa artinya? Nah, itu sini karena inya bisa jatuh kepada waswas, maka waswas yang tercela sidin. Ya kah? Waswas yang tercela. Imam Nawawi itu umur 50-an aja sih, kurang lebihnya. Meninggal itu 50-an aja. Kayak itu alimnya lah. Iya kah? 50-an alimnya kayak itu. Parak pang sudah 2 aku kan hanya 35 kan, karena tetap parak sudah alim kayak itu sudah. Parak. Oh ada sidin lah. Nah itu yang dicela. Dan kata Ibnu Rif'ah, ya kah? Jar kata Ibnu Rif'ah, yaitulah yang hak, yang pendapat Imam Nawawi itulah yang hak. Dan kata setengah mereka itu, yaitulah kata kebanyakan mayoritas ulama sidin. Maka ulama-ulama lang kaliber itu. Dan kata Zarkashi, Imam Zarkashi nih, Ustadz kiai kan ini jar, wah orang bahari itu karena lagi teta. Jar guru Kashful Anwar pernah sidin dikritik kurang, aduh sakin lah, dikritik kurang sampai orang tuh mengarang kitab mengeritik guru Kashful Anwar, mengeritik. Maka orang luar negeri, ya kah? Menyambat gin guru Kashful Anwar, Haji Kashful Anwar aja nyambat. Jadi ditanggapi guru Kashful Anwar, yang aku katakan itu, guru Kashful Anwar, itu bukan pendapatku sidin, aku cuman menukil pendapat imam ini bukan pendapatku sidin. Ya kan apa jadi aku lang di apa sidin? Dan perlu ikam ketahui bahwa ilmu kita wayah ini dibanding dengan orang-orang yang aku sebutkan tadi, bagaikan ilmunya lautan dengan sekedar kita mengambil jarum diculup kemana di laut, diangkat, ilmu kita mengkaya lang sangkut di jarum itu jadi dibanding dengan ilmunya orang bahari ini toh, ya kah? Nah, orang bahari contohnya mun sudah Imam Nawawi, Rafi'i, Imam Jarkasi, wah itu sidin. Ya itulah yang hasan. Hasan. Dan kata Azru'i, ada inilah maandaki gelar orang, kadikan di diri. 2 meter. Ya orang bahari biasa aja nah. Dan kata Jarkasi sidin. Kata siapa lagi? Kata Azru'i sidin. Ini kada al-alim, al-allamah, al-bahar, al-fahamah, al-arif billah, al-kutub serem banar. Karena ada apa-apanya kalau bahari lah. Sedang-sedang aja Dan kata Azru'i itulah yang sahih. Dan kata Imamul Haramain pulang. Imam Haramain itu kan bisi kitab ngarannya Nihayatul Matlab fi Usulil Mazhab. Ya, Imam Haramain ada bisi kitab ini makasa bisi kitab kitab Imam Syafi'i itu digabung sin sebertaan dijadikan sin satu. Al-Um, Buaiti, Mazani, Mukhtasar digabung sinin sebertaan disarahkan sin jadi satu kitab ngarannya Nihayatul Matlab fi Usulil Mazhab, 30 jilidnya. Kayak apa kami ilmu orang bahari? Kita menulis surat cinta selembar aja dah. Ya kan ada beres. 30 jilidnya. Gampangan ujar juga peng aku tah. Salah suna jildan 30 jilid. Kayak apa ilmu orang bahari ini toh?
Nah, dan kata Imamul Haramain yang ampunya ikhtiar pula ya kak, pula yang pertama itu jauh tasawurnya. Yang pertama lang harus napa teh? Lang harus full tadi. Wah itu jauh banget sini bayang betul. Wah di sini tuh, di sini langsung Imam Haramainnya sendiri. Atau mustahil itu mustahil di sini tuh ya kak, itu mustahil anak ya kak. Nah, habis ulang ya kak, intahan ya. Dan bersalah-salahan mereka itu pada mentaswirkan muqaranah urfiyah. Kata Syekh Syihabuddin Al-Burlusi, bermula murad dengan dia bahwa dipada akan menghadirkan niat yang tersebut itu pada satu suku daripada takbiratul ihram, suku awal kah, tengah kah, dan akhir kah, hajisin itulah gambarannya. Pada permulaannya kah, atau pertengahannya kah, atau akhirnya kah, dan muwafaqat akan dia atas taswir ini Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Al-Maki. Ya, katanya bermula ihtiyat imam itu tiada keluar ia daripada segala kaul yang dahulu itu, karena bahwasanya murad dengan dia manakala beserta niat itu dengan takbir dengan barang kaul daripada segala kaul yang empat itu memadailah akan dia, terserah aja Zidane. Aja sudah kaulnya memang empat sini kan, terserah aja. Ya kan? Pertama itu gin rancak aja orang lang paling nyaman gin, banyak aja orang lang buas, apalagi lang anu itu. Namun guru syarani sini mencontohkan orang berniat tuh ada lang sikap, ada lang kada Zidane. Masing-masing orang. Amun mangkaya orang lang menembak burung juga ya Zidane. Menembak burung ada lang bidik tuh tar kayak itu ya langsung. Ada lang keker ada lang keker benar ya kah? Dan kata setengah mereka itu murad dengan dia ketiadaan lali daripada mengingatkan niat pada ketika takbir serta melakukan sungguh-sungguh hati pada yang demikian itu, dan muwafaqat akan dia atas taswir ini Syekh Qalyubi, katanya inilah yang mangko daripada salaf yang salafus salih nih. Dan kata setengah mereka itu bermula murad dengan dia bahwa dipada akan menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Ada juga kau yang gini nih. Nah ini jadi dahulu sedikit. Jadi boleh aja orang bertakbir itu berdahulu sedikit daripada takbir. Jadi artinya belum apa deh? Belum bertakbir. Nih cagar orang bawas was mas barang ya nenek. Orang lang bawas was nih. Nasin dahulu sedikit. Sedikit, jangan mulai rumah setengah jam pulang mulai rumah ke bah nih tuam. Dahulu sedikit daripada takbir, dan jika lali ia daripadanya dalam takbir sekalipun. Jadi amun sudah ada orang ke rumah betakun kayak apa nih jar, kasihan mana anak ulun ini nih jar. Napa betakbir aja artinya berjam-jam takbirnya aja. Ya kan takbirnya kayak apa, kasihan banar ulun jar, limbah pindah ma'ayat asar anyar kawajar ya kan, atau sudah lang ma'ayat lah Rabbana wa taqabbal du'a ya, berarti habis barang sudah Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghfirli wali walidai bakmai. Oh ya kan, kenapa artinya dikit bandar lagi waktu tah, sekalinya sikap benar Allahu Akbar jar. No, nya orang bawa sus kayak itu tak, limbah imamnya ruku Allahu Akbar tuntungnya. Wah, ya nampak mulaan tadi bah kasihan mana pang. Makanya amun ada was-was sedikit tah jangan tapi jangan dianuakan lawani kena ngalih bandar mau obatinya, bawa ke dokter gin kada kawa aja dokter. Ngalih bandar kada obatnya itu biar gin aja gin jar. Dahulu sedikit di sini. Daripada takbir, dan jika lali ia daripadanya di dalam takbir sekalipun. Jadi dalam takbirnya kada diisi lagi. Ya kah? Asal Allahu Akbar. Dan muwafaqat akan dia atas taswir ini segala imam yang tiga. No, jadi lang pendapat ini sama lawan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam siapa? Imam Maliki, Imam
Hambali, ya kah? Cuma segelintir aja bang, segelintir orang madakan kayak itu tah. Orang di mazhab kita tah. Imam yang tiga artinya selain daripada Imam Syafi'i, ya kah? Paling tua siapa? Imam Abu Hanifah, ya kah? Kedua Imam Maliki, begitu Imam Syafi'i, begitu Imam Hambali, anyar Imam Samudra lah. Segala imam yang tiga yaitu Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah nih orangnya cerdas ya, pintar mana sih. Ada orang memadakan Sayyidina Utsman itu munafik nih. Sayyidina Utsman tuh sahabat Nabi. Sayyidina Utsman tuh apa? Munafik nih. Ada orang baik nih. Mendengar itu Imam Abu Hanifah sarik bener tuh orang tuh. Mangkai pasidin ditangisin orang ditangisin. 5 ditangisin cuma jisin. Mendengar orang tuh Imam Abu Hanifah lang datang lo keimungan ya keimungan masuk pian jar masuk masuk anak bapak pian jadi jar Imam Abu Hanifah aku hendak berdatang tapi kada jagar aku jadi Muhammadnya aku hendak berdatang cagar anak ikam tapi kada cagar aku kada jaga guripan itu nih aku hendak berdatang mendatangkan orang lawan anak ikam orang tuh keimungan banar lan wasahlan maulah ikam siapa yang kada mau menpian nang mendatangakan jadi jar Abu Hanifah bujur ke ikam mau tapi jar Abu Hanifah kayak ini orangnya sumbahyang kada puasa kada gawian nyambati orang aku terus terang aja nah ya Abu Hanifah nah bom kayak itu lu kada jar kasihan anak ulun jar baik kamu kada mau jar nah apalagi Nabi artinya Sayyidina Utsman berdatang menjaga kada penyembah yang maulah artinya pikirakan bujur-bujurnya Abu Hanifah nyaman bandernya madahkan artinya Sayyidina Utsman itu orang yang kada baik ya kada baik apa Nabi mau apa mau menerima ya kah sedang ya kah aku tadi kesahkan tadi jaikam kada mau artinya apalagi Rasulullah iyalah jar nah iya pang jar ya kah mengguripan pang jar biar aja nah nyada juga mana nah nah itu Imam Abu Hanifah kehebatan Imam Abu Hanifah aja mungkin kita berdebat lawan orang sin padahakan ya kan ini apa aja sih dia orang padanya lah ini apa aja sih orang nyambat itu tisu guru jisin kada ini amas sih ini berdebat jar menang sih din lang memadakan tisu ini napa emas dan orang tuh mengakui jar ilah jar amas lah jar dari kepada kehebatannya Imam Abu Hanifah kayak itu bisa bisisin bahapa kadang kayak itu pang ini memadakan daripada kecerdasan Imam Abu Hanifah aja Imam Abu Hanifah ayo dan Imam Malik dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i nih bahari kam bahari lah Said Muhammad Al-Maliki datang jar Said Muhammad Al-Maliki nih datang ke Martapura di antaranya ke Darussalam bahari jar aku kan namun bang tak ya kah karena aku orang anum ada bang jadi di antaranya Said Muhammad Maliki sidin berbagi kitab karangan sidin ya kah jadi pondokan ada anak minta 2 ada yang minta 2 nih ya kah aturannya apa nih ya kah sekalinya salah cinta tasniyah beb artinya minta 2 buting kitab artinya nih ya kan aturannya kan beb anak kita ben ada beb anak isim tasniyah jadi Jaib Muhammad naam inti jamak mujakkar salim di balik sini saudara tiga ya kan yang penting orang pahamnya lah yang penting orang paham jadi Habib Said Muhammad Maliki jar khutbah sini di anu jar di Al-Karomah nih khutbah sidin kan mazhabnya Maliki sin mazhabnya mazhab Maliki jadi sin gaya-gaya Maliki di antara guguruan tuh adalah me'etirot jar me'etirot kenapa khutbah kayak itu artinya
Ya kah? Limbahnya turun jar langsung dibisiki sidin jar. Ikam tahukah Syafi'i itu muridnya Maliki jar. Padahal orang tuh dalam hati jar. Oh itu Said Muhammad jar. Said Muhammad Said Maliki langsung jem bisiki jar. Apa me itirot sidin nih? Gaya sidin gaya Maliki. Syafi'i itu artinya muridnya Maliki, jangan macam-macam artinya. Wah, apa orang kayak itu? Dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, ya kak? Imam Ahmad bin Hambal ini dimasukkan ke penjara dengan rajanya, Raja Hajjis rasanya lah. Masukkan penjara karena sih ada mau memadahkan Quran Tuqoh Qadim, ya kak? Sidin dimasukkan ke penjara, disiksa. Wah, kata lagi sin, hokonnya liut sidin, dicambuk macam-macam, ya kak? Imam Syafi'i pulang, nah, maka dibergol, merangkak Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran tuh ya kak Qadim kah? Baru kah? Imam Syafi'i orang pintar. Nah lah, lah. Quran, Taurat, Jabur, Injil keempat-empatnya ini nah baru Imam Syafi'i. Baru. Jadi jereng Raja Hajis. Nah, nih bilang mantap. Selamat katanya, jangan disiksa, selamat. Jadi Imam Syafi'i udah kada mandahkan Quran baru, lang dapadahkan ini nah. Ini nah. Keempat-empatnya ini nah, Presiden. Nah, baru orang pintar, ada gampangan, ya kan? Nah, gitu. Ada Imam Ahmad, ada mau kada Imam Ahmad. Quran itu Qadim, ya kan? Jadi dua-duanya pintar, ya kan? Tapi Imam Syafi'i luar biasa. Sampai-sampai Imam Syafi'i munnya garing disuruh sidin, murid sidin pintakan pang nantinya tulung banyu lawan Imam Ahmad padahkan dan culupakan jubah sidin untuk ke banyu ini. Jadi limbahnya diculup Imam Ahmad, baju sidin yang disiksa di dalam penjara, limbah dikinum sidin, Syafi'i baik sidin. Ya kah? Nah, ini guru nih mambil berkat kepada murid nih, ya kah? Imam Ahmad bin Hambal nih. Kon? Ya lah. Ini kopiah lawas pada berendam nah. Tahu aja. Syafi'i yang penting pintar nih lah. Pintar. Abu Nawas, ya kan raja kada kau ngalahkan Abu Nawas kada kau ngalahkan. Kayak apa caranya? Akhirnya raja menyuruh orang benyalam, ya kan? Tapi disangui raja intalu. Jadi limahnya timbul mau intalo, giliran Abu Nawas, ya kan? Kada disangui raja intalu. Jadi raja namunnya ikam timbul kadang bawa intalo, ikam dibunuh. Nah, Abu Nawas nih iya pang nenek. Nggak tahu artinya sini lang lain tuh disanguin talu sorong kadanya kayak apa. Tapi Abu Nawas lang penting benyalam dulu. Perlambat kematian. Betak benyalam timbul. Nah, jaraja mati jaga Abu Nawas nek. Pas timbul betong kook. Jaraja mana intalunya? Ayam lakinya mau lebih intalu jar. Ayam lah. Kalau tadi artinya ayam bini itu jadi mau bintalo. Kalau ada lakinya artinya jaraja bujur juga. Nah, orang pintar kayak itu. Orang cerdas nih bah. Pintar. Aku tadi tangguhi orang. Apa perbedaan karena lahir laki-laki lawan bini-bini? Ayo. Padahal kan ada hubungannya Jepang, cuma terbelujur ingat, karena kan ingat sayang. Ayo. Ayo kah? Apa perbedaannya nih? Bayi lahir laki-laki lawan bini. Jadi jurang gong. Sekalinya jawabannya amun bayi bini-bini, inya menyusu lawan mamanya paling lawas 2 tahun. Ya lah. Paham? Sudahlah. Kalau nyaman telah jadi orang pintar-pintar nenek. Langsung. Amun bayi bini-bini jar paling lawas artinya
apa inya menyusu kena lawan mamanya berapa 2 tahun tapi nah itu tah nah ingat kan toh kisah tuh andak di kontong simpani itu ada itu terus lagi terusakan nah itu deh jadi jangan menanggui tadi boleh aja kisah itu dikisahkan tapi jangan dikisahkan sorong ngalah jar bahaya artinya sorong mau dikisahkan kalau pindah di demo orang jar aja jurang insya Allah jarang anu data tak apa nah, aman aja tak aman nah lagi oke dan kata setengah mereka itu ada Abu Hanifah bin Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum pian kada gampan kayak inilah ulun bisa membaca kitab lah bisa membaca kitab tuh kayak ini membaca kitab ada Imam Ghazali sumbahyang sekalinya Imam Ghazali ini sumbahyang kitabnya hilang pang bisa nah kitabnya di bawah banjir malam ingat lagi lun judulnya nggak ingat lagi nih jadi Imam Ghazali ini sembahyang limba Imam Ghazali ini sembahyang sekalinya sini pahartan sembahyang tuh batis sidin apa menyepak pahartan sembahyang sekalinya batis sepak tak menyepak cuma tuh tak menyepak jadi yang lain kenapa nenek ya kak Imam Ghazali sembahyang jadi batis sambil menyepak sekali sudah tuntung sekalinya ijar Imam Ghazali muridku dianu inya hendak sakratul maut dan inya lagi diganggu oleh syaiton makanya aku sepak setonnya artinya oh kayak itu tah ya kak dan dasar bujur orang limbah kejadian itu orang ada bekesah ya kak bahwa anu murid pian gurejar meninggal anu bakasnya inya mah anu benar apa nih kipuh ban gelisah benar tapi selamat jarinya selamat tenang jar nah itu jadinya pas artinya cerita itu dengan yang gue jadi nah lalu disarahnya itu misalkan ikam sin hebatnya orang bisi guru seperti contohnya Al Imamul Ghazali tapi ikam perlu ketahui Imam Ghazali sini nong diagungkan luar biasa itu dibanding Abu Hanifah dibanding Syafi'i Hanafi Hambali itu seininya aja nah ikam tahu aja ya kan perlu ikam ketahui sini ya kan seperti Imam Napan itu buktinya Imam Ghazali masih betaklid lawan Imam Syafi'i itu buktinya sini jadi ikam sini tenang aja ikam sini jangan takutan ikam madhab dengan madhab lang am pat bisi guru mangkaya Imam Ghazali jadi luar biasa sudah mangkaya apa sih ilmunya lang madhab empatnya itu ya kah itulah yang dapat belum sampaikan ya kah ya kita persilahkan pulang untuk meneruskannya siapa Afgan Afgan mana ya nah insiden kata Syekh Toipi bermula kata majmu' memadai muqaranah urfiyah pada orang yang awam itu asal ada tadi itu orang yang awam ini dirinci sini kene nya kan 4 tadi nah itu anda kalau dan memberitahukan ia dengan mentaswirkan muqaranah urfiyah itu menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir tatkala menyebutkan lapas niat karena bahwasanya itu yang menunjukkan atasnya perbuatan orang dengan musyahadah dengan disaksikan syahdan wajib pada takbir itu lapas Allahu Akbar jadi orang takbiratul ihram itu lapasnya yang disebut yang dipakai itu Allahu kada boleh lain daripada Allahu Akbar walaupun maknanya sama Allahu Jalil berenya Allah ya kah nah itu kada kawatah atas orang yang kuasa menyebut dia namun orang kawaja karena mengikut bagi PL Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sabda Nabi sallu kama raaitumuni usolli artinya perbuat olehmu sembahyang seperti barang yang kamu ketahui akan daku jadi Nabi ikam sembahyang mengkaya ikam melihat aku sembahyang mengkaya apa aku sembahyang maka tidak memadai pada takbir Allahu kabir pada kabir maknanya lawan akbar apa sama kada boleh ya atau
Pada saat Allahu kabir, Ar-Rahmanu akbar. Nah kada mau tak? Akbarnya bujur, Ar-Rahmannya kada kawa. Pada Ar-Rahman tu iya siapa? Ya Allah juga. Atau Allahu ajal, kada kawa juga tak? Dan Allahu a'zam, kada kawa juga. Ya kah? Dan tiada mengapa ziyadah yang sedikit sekira-kira tiada menegahkan akan nama takbir seperti Allahu akbar min kulli syai'. Ya kah? Nah, coba kena isan ini kayak itu nah. Ya kan? Tapi kan Allahnya ada, akbarnya ada, boleh jangan kayak itu. Nah, kalau pina ada orang mangka itu jangan nak dipukuli lah. Ini kita pembakal aja, ini bahaya sudah kampung kita nih jar. Kemasukan orang bubuan bid'ah nih jar. Kada buang ujang kayak itu. Allahu akbar min kulli syai'. Ya kan? Tujuh kah? Dan Allahul akbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kah? Terus, tetapi adalah yang demikian itu khilaful aula. Tapi kadusah gini dipakai sini itu khilaful aula, artinya itu di bawah kedudukannya dikit daripada makruh. Karena khilaf ulama pada sahnya. Dan seperti lagi mau jokinlah Allahul jalilu akbar. Nah mau juang kayak itu tah. Ya kah? Atau Allahu azza wa jalla akbar. Mau juang kayak itu. Maka yaitu memadai karena sedikit ziadahnya nih toh. Tambahannya itu sedikit kada mencederai nih toh. Tetapi betapa tiada memadai, ya kah? Sedikit ziyadah padanya. Tetapi tiada memadai mungkin bang. Allahu akbar. Nah itu kada jar. Allahu ya Rahmanu akbar. Dan jika sedikit ziyadahnya sekalipun, kenapa nih kada boleh jar? Padahal cuman tambahannya huwa. Cuman tambahannya ya Rahman. Kenapa? Jadi karena ilat yang tersebut di dalam Jidin alasannya buka ikam di dalam kitab aku kada menyambat sih kenapa kesini jadi kayak itu tak alasannya ada sih jadi di dalam baca sorong kem situ sidin bisigin kada kita ya kah mambunya sih menyuruh bahwa kita ini supaya memutolaahi baca sih ada kan situ ya kah sabilal gin hanya nukar Dan demikian lagi tiada memadai akbarullah dibaliknya kata kawa dan Allahu la ilaha illa huwa akbar kepanjangan itu seperti yang tersebut di dalam tuhfah karena bahwasanya yang demikian itu tiada dinamakan takbir dan memberi mudarat diam yang sedikit antara dua kalimat takbir dengan sekedar napas. Jadi jangan bernapas lah kalau Allahu Akbar. Ya. Jangan. Apalagi lawas lah. Dan memberi mudarat menambahi waw yang mati. Allahu Akbar. Ya kah? Waw nih. Allahu Akbar. Antara hu tambahinya apa? Waw tuh hati-hati tak. Ya kah Allahu Akbar kata kawata wow yang mati ya kah atau yang berbaris antara dua kalimat takbir Allahu wa akbar Allahu wa akbar ya kah seperti menambahi wow yang berbaris dahulu daripada keduanya dan seperti demikian itu tiap-tiap yang mengubahkan makna seperti mentasydidkan ba. Oh ya kah? Allahu Akbar. Oh ya kah? Ba-nya batas ya kah? Seperti mentasydidkan ba dah dan memanjangkan hamzah ismul Allahu Akbar kata kawata. Karena amunnya Allah ada ke Tuhan tuh jar. Itu karena dan menambahi alif kemudian daripada ba Allahu Akbar ada boleh ulun bisa mendengar orang ketujuh banar ujungan itu apa
Tapi lain takbir, soh aja bang, cuman ayat. Ya kah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bujuran nak kenapa? Untung kan ada di Fatihah. Ya kan di Fatihah bahaya benar. Tapi di ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ya kah? Kenapa kasih itu Allah tahu hendak ada umpat jadi fitnah, umpat rasa becorekan telinga ngalih baner gitu ya kah. Tetapi jika disengaja ya kah, nah, bagi seperti yang itu tiap-tiap yang mengubahkan makna seperti mentasydidkan ba ya kah, jadi akbar lah udahnya gitulah, ba-nya bertasydid lah, dan memanjangkan hamzah ismul jalalah dan menambahi alif kemudian daripada ba akbar. Tetapi jika disengajanya yang demikian itu lagi tahu ia akan maknanya, jadilah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Berarti bisa aja orang beribadat sekalinya bisa jadi apa? Bisa jadi kafir lah. Nauzubillah. Masalah nah, jikalau takbir seseorang beberapa kali dan berniat ia di dalam tiap-tiap takbir itu akan permulaan dan tiada ia berniat keluar daripada sembahyang pada antara tiap-tiap dua takbir, masuklah ia pada sembahyang dengan tiap-tiap yang kasal. Yang kasal yang ganjil. Ini kayak ini nah, kayak inilah ini orang berniat kayak itu nah. Itu kayak ini nah. Allahu Akbar. Padahal ini bujur aja sudah. Niatnya nih bujur aja dalam hatinya. Kada kau pang lo ngesahkan dalam hatinya. Ya kan? Sekalinya Allah, kedua deh. Allahu Akbar. Kedua kali, dua kali, maka ujar sidin ini kada soh nih. Kada soh, harus langgan. Ulangi pulang sekali lagi lang mana? Lang ketiga. Sekalinya lang ketiga pada soh aja. Tambahinya pulang berapa kali? Empatnya kada soh pulang. Harus sekali lagi jadi lima. Ya kah? Lain kayak ini Allah astagfirullah. Nah ini berarti ini menganggap kada apa nenek? Kada som itu Allahu Akbar lang kedua itu kada apa-apa itu. Itu ganap jar, lain masalahnya. Lain masalahnya. Nah, sin masuk ia kepada yang kasal dan keluar ia daripadanya dengan tiap-tiap yang ganap. Jadi lang ganap tuh keluar karena bahwasanya ia tatkala masuk ia dengan takbir yang pertama, keluarlah ia dengan takbir yang kedua itu. Karena niat memulai sembahyang itu mengandung ia bagi memutuskan yang pertama. Nah, ya kah? Nah, adapun jika tiada ia berniat pada tiap-tiap takbirat akan permulaan dan tiada menyalangi antara dua takbir itu sesuatu yang membatalkan seperti mengulangi lapas niat, maka sekalian takbir yang lain daripada yang pertama jadi zikir, tiada ia memberi mudhah, tidak mudhar. Dan jika berniat ia pada tiap-tiap takbir itu akan permulaan, ya kah? Diulahnya pemulaan, dan berniat ia pada tiap-tiap antara dua takbir itu keluar daripada sembahyang, masuklah ia pada sembahyang dengan takbir yang kasal atau ganap. Kenapa Pak Allah? Nah, ya kah? Inilah sekaliannya serta disengaja. Adapun serta lupa maka tidak batal, telah menjagakan akan yang demikian itu oleh Ibnur Rif'ah. Dan jikalau takbir imamnya dua kali umpamanya tidak wajib atas makmum berniat mufaraqah. Ini imam kita, imam dua kali. Bahan ini kan soh nih jar. Tadi dulu imam kalau kan tahu kan sorong, ya kah? Biar itu empati itu, ya kah? Mungkin imam lang kedua ini menganggap lang pertama kada apa? Kada soh, ya kada apa-apa.
ya kah? Ih, kasihan juga kayak itu kena. Kemana aja sembahyang tapi nak ada soh aja jadinya. Kenapa? Kada wajib atas makmum berniat mufaraqah karena ditanggungkan ia atas lupanya. Mungkin karena apa? Seandainya juga model masalah yang pertama itu mungkin karena apa? Lupanya atau atas tiada ia berniat pada permulaan pada takbir yang kedua atau atas tiada ia berniat permulaan pada takbir yang kedua atau berniat ia keluar daripada sembah yang ataunya dasarnya apanya? Nya baampih ya kan? Antara dua takbir habis. Dan wajib atas yang menyebut lafaz takbir itu bahwa memperdengarkan akan dirinya seperti segala rukun qauli yang lain jika sehat pendengarnya dan tiada ingar dan barang sebagainya. Jadi sini orang takbir itu nah hati-hati benar harus telinga nih mendengar arti mendengar tak memperdengarkan walaupun ini kademan dengar asal aja orangnya sehat. Lain kayak ini ancak babinian kalau hati-hati tah. Katar-katar laluan kagak gemetan terbalik napa? Nah kada soh nih tok kada lain kayak ini jarnya Allahu Akbar. Nah seandainya normal tak mendengar aja kah? Mendengar aja tapi sakalnya pesawat lewat lalu kada mendengar itu soh aja kada mendengar. Kenapa? Karena muntung nih sudah memperdengarkan ngarnya. Kada wajib jupang harus mendengar. Musiah pesawat lewat tadi dilawaninya lah pesawat itu ayo kita banyak nyaringan pesawat aja waduh kayak itu juga. Jadi kata-kata memperdengarkan lawan mendengar tak hati-hati toh memaham kitab toh bahwa memperdengarkan ia akan dirinya seperti segala rukun qauli yang lain itu tak kagegemetan benar membaca Fatihah tapi ada juga orang ketakutanan kagemetan terbalik kenyaringan sembahyang zuhur. Arti bagemet tak sekadar inya aja lang mendengar. Ini kada sembahyang zuhur, sembahyang isya. Isyanya bernya lang rokaat ketiga, rokaat keempat kan disunatkan bagemet. Arti bagemet tuh sekadar inya aja lang mendengar. Emang kada mendengar lalu kada so tapi ketakutanan sekalinya hara benyaring-nyaring. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lang dihiga kadang-kadang dilawaninya katukannya mangkaya orang baca Yasin badarau. Enggak. Apalagi lang dihiga orang lambas-was bilang bah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah terbalik hanya mekaring ya kah? Gimana bang? Memperdengarkan diri seperti segala rukun qauli yang lain jika sehat pendengarannya lain bolot tuh kada masalah lah. Bolot tuh kada kawainya nak mendengarkan inya dasar tuli tapi mun masalah duit mendengar aja nya atau masalah apa babinian ba raja main joneta dan tiada ingar bingar neh dan barang sebagainya dan barang siapa tidak dapat menyebut lafaz takbir dengan bahasa Arab dan tidak dapat akan dia belajar dia di dalam waktu wajib atasnya menerjemahkan dengan barang bahasa yang dikehendakinya. Ini bisa mungkin ini orang sembahyang mempunyai orang sembahyangnya anjir masuk Islam kah kada kawan nyambat Allahu Akbar kada kawan ada kawan nyambat Allahu Akbar kada kawan napak sainya tak digantinya bahasanya babarang aja bahasa langinya bisa jadi bernya orang Banjar Allah yang ganal gitu tak ya kan jar orang Indonesia Allah yang maha besar menjar orang Jawa apa Jawa ya Allah napa tak Allah yang gede ya kah jar orang Sunda Allah yang ageng boleh aja jadi mun ada orang sembahyang kayak itu kada kawa diponis kada soh kada kawa dulu ya kan lehati dulu dasarnya kada bisa boleh aja kayak itu tapi harus melewat dasar dan inya kada kawa belajar waktunya habis kah nah waktunya kada nih dia di dalam waktu wajib atasnya menerjemahkan dia dengan barang bahasa yang dikehendakinya dan tidak harus baginya berpaling kepada zikir yang lain diubah jangan
Dan wajib atasnya belajar jika kuasa ia atasnya. Belajar, ya kan? Belajar ia atasnya. Tadi ulun aja tadi juga, nang tadi juga tadi pakai satre. Nang tadi jar, anu guripan jar. Anak melang ke rumah nih jar, ada membawa ke kawalan jar. Kenapa teh? Kalau di bari banyu kenapa kajar? Ini murid ngalih panen dilajari jar. Ya kan, ini orang tua juga pang sudah jar. Orang tua. Bah, pokoknya alif bata satunya kan kok ingat artinya orang nggak? Jadi orang bacaannya kolunya malu baca. Orang bacaannya la tupsidun, la dumsidun yang baca. Mang kayak apa? Sudah biar aja jurang. Asainya mau bela, ajar so aja sudah. Mau kada mau belajar kan jurang. Ya kah? Asalnya mau belajar aja, mbak sudah kada kawan artinya. Maghrib isya. Oh isya lah, dikit lagi lah. Nah, wajib atasnya belajar dan jika kuasa ia atasnya, dan jikalau dengan pergi-pergian yang jauh, ya kah, paksa mencari ke jauh kemana kah situ biarnya belajar, berjauh sekalipun. Dan kemudian daripada belajar tidak lazim akan dia mengqadha sembahyang yang telah dikerjakannya. Kenapa semalam nang sembahyang tuh soh aja sudah. Ini kada soh ben sembahyang jar. Neraka hidup-hidup pian jar. Orang nih anak jadi orang baik. Ini orang anak jadi orang baik ditakutani neraka menurut kayak itu caranya jar. Amun ulun cagar masuk neraka baik ulun bunuh pian sekali jar. Ya masuk neraka juga jar. Nah ini kada bijaksana am nenek. Aja kita aja sebelajar aja sudah kada kawa. Ya kak lidah nih sudah kajung mana kada apa-apa karas sudah ada kau dia apa bang. Ya jurang dulu lah. Orang di kampung belajar, orang guru syara nih orang tua-tuaan sudah belajar tajwid. Sin masyhur ahli tajwid sidin. Belajar. Si ikung-ikung tak kadang ditanggur sidin. Kadang ditanggur sidin. Jar anak sidin tak cil datul nih. Bah, kenapa artinya bacaan kado kayak itu kada pian tanggur? Nya kau ditanggur lagi pang sidin. Ilatnya kajung itu sudah sidin. Ya, kau dia mau bayar lagi bang sudah asainya mau belajar aja sidin. Ya kan, ngenda 3 kali gin berarti sudah keluar aja sudah namanya. Nih kan ada 2 tahun sudah kan bujur kan mau bujur aja. Nah 2 tahun juga jagarnya pengen masuk nerakanya kena ya. Oh pak, kasiannya orang. Ya kan, ini sudah. Pohon tamun sudah jadi batang tuh kok di kujur-kujurakan lagi bang. Kecuali pohon tuh ranting. Nah ranting masih kawal lagi napa? Innal ghusuna idza qawwamtahu i'tadalat wa la talinu idza qawwamtahu al-khashabu. Bahwasanya ranting apabila dikujurakan mau aja, tapi amun sudah batang kada kawa lagi dikujur-kujurakan. Amun sudah tuhanya mangkaya itu akhlak budi pekerja ngalih jagarnya. Tapi amun masih karanak, insyaallah kawa aja tah. Insyaallah kawa aja tah. Qad yanfa'ul adabul aulada fi sigharin wa laysa yanfa'u min ba'dihil adabu. Itu adab budi pekerti itu akan bisa diterima oleh orang lang mana inya masih karanak. Tapi amun orang yang sudah tuha, wah kada apa-apa lagi sudah. Mun dasar pangarasan sampai ke tuh. Berenya nih. Nah lagi nih. Sekalipun dan kemudian daripada belajar tidak lazim akan dia mengqadha sembahyang yang telah dikerjakannya akan dia dengan terjemah melainkan mainkan jika ditakhirkannya belajar serta dapat akan dia belajar dan picik waktu maka bahwasanya tak dapat tiada daripada sembahyang dengan terjemah pada ketika itu karena menghormati waktu karena lazim akan dia qadha karena taksirnya dan wajib atas orang yang bisu tatkala takbiratul ihram bahwa menggerakkan ia akan lidah orang bisu wajib kalau kayak tujuannya digerak-gerakannya juga mbak kawa menggerakkan gerakan itulah sudah kemampuannya dan 2 bibirnya dengan takbir sekedar dapat akan dia dan seperti demikian itulah hukum sekalian zikir yang wajib seperti tasyahud, salam, bernyalah tahiyat dan lainnya jika lemah ia daripada yang demikian itu hendaklah ia menyebutkan dia dengan hatinya dan sunat mensukunkan ro pada akbar jadi kita Allahu akbar gitu. Jangan gini Allahu akbaru itu jangan dah. Tapi karena ada jopang pada kita ya lah. Tapi sunat gitu. Seandainya bang ada orang akbaru ya sohaja.
Dan sunat pula bahwa jangan diwasolkan hamzah Allah itu dengan kalimat yang dahulu seperti kalimat makmuman atau imaman, ya kah? Jangan, ya kah? Atau Allah Ta'ala, karena yang demikian khilaful aula. Dan kata Syekh Ibnu Abdissalam yaitu makruh, ya kah? Nah, dan sunnah.